Hai, hari ini aku mau ngebahas sebuah kasus yang datangnya dari Australia dan kasus ini melibatkan keluarga Chamberlain. Keluarga Chamberlain sendiri terdiri dari Michael Chamberlain, Lindy Chamberlain, dan ketiga anak mereka yaitu Aiden 6 tahun, Regan 4 tahun, dan Azaria 9 minggu. Kisah bermula pada tanggal 16 Agustus 1980, keluarga Chamberlain, mereka ini kan tinggal di Queensland dan mereka ini kemudian mengadakan atau berencana untuk berwisata ke Uluru atau Ayers Rock dan mereka ke sana bareng sama ketiga anak mereka. Mereka berangkat tanggal 16 Agustus 1980 pagi dan sampai di Uluru atau di Ayers Rock itu tanggal 16 Agustus 1980 malam. Setelah sampai di Uluru, mereka kemudian langsung lah ya bikin tenda. Mereka bikin tenda dan karena udah capek selama di perjalanan, akhirnya pada 16 Agustus 1980 malam, mereka langsung tidur. Besoknya tanggal 17 Agustus 1980, Michael sama seluruh keluarganya, Lindy, kemudian anaknya Aiden sama Regan, juga Azaria yang digendong sama Lindy dan juga sama Michael, kayak ganti-gantian gitu, gendong Azaria. Mereka ini kemudian mendaki di bebatuan yang ada di Uluru. Nah, waktu Lindy ini gendong Azaria, waktu dia gendong Azaria sambil ngedaki itu, dia itu lihat kalau ada dingo yang ngeliat anaknya atau ngeliat Azaria yang ada dalam gendongannya, dan dingo itu adalah anjing liar yang identik dengan Australia. Tapi Lindy tuh ngerasa aneh gitu loh sama dingo yang ngeliat ke arahnya dia, atau sebenarnya ngeliat ke arahnya Azaria yang ada dalam gendongannya. Itu tuh kayak seolah-olah si dingo tuh kayak mau makan anaknya gitu loh. Seolah-olah dingo tuh nggak kayak anjing liar atau hewan liar lain yang ngeliat manusia. Dia tuh kayak apa ya, kayak punya nafsu untuk makan gitu loh. Tatapannya tuh kayak gitu yang Lindy tangkap waktu itu. Keluarga Chamberlain sendiri tuh bukan satu-satunya keluarga yang menginap atau camping di Uluru, tapi juga ada keluarga lainnya, dan total ada 5 keluarga yang menginap di Uluru pada malam 17 Agustus 1980. Sorenya 5 keluarga itu kumpul bareng dan ngadain barbekyuan. Kemudian salah satu pasangan suami istri yang menginap pada malam 17 Agustus di Uluru adalah Greg dan Sally Lowe. Dan Sally yang mereka kan lagi barbekyuan bareng gitu kan, dan Sally ini mau buang sampah ke tempat sampah gitu, dan waktu dia nengok ke belakang, waktu dia lagi buang sampah itu dan dia nengok ke belakang, ternyata ada dingo yang ngikutin dia dan kayak natap dia nggak enak gitu loh. Dan di waktu bersamaan, Aiden, putra pertama Michael dan Lindy, ketakutan karena tiba-tiba ada dingo yang keluar dari arah belakang tempat duduknya. Dan Michael yang lihat itu langsung lempar dingo sama kayak kerak, kayak apa ya, kerak, pokoknya bagian pinggiran roti yang keras itu dia lempar ke dingo. Dan Lindy yang lihat Michael lempar sesuatu ke dingo kemudian bilang, kamu nggak seharusnya lempar sesuatu ke dingo. Tapi kayak Lindy tuh nggak terlalu, atau Michael itu nggak terlalu nanggepin omongannya Lindy, karena nggak lama setelah itu dingo yang Michael lempar pakai kerak roti kemudian lari ngejar tikus. Dan gak lama setelah itu, Lindy bilang sama Michael kalau dia mau tidurin anaknya Azaria yang waktu itu lagi dia gendong. Dan setelahnya Lindy ini jalan ke tenda mereka atau tenda Chamberlain untuk tidurin Azaria. 10 menit kemudian, Lindy keluar dari tenda keluarganya. Dan dia itu nggak keluar sama Azaria, dia tinggalin Azaria yang udah tidur di dalam bareng sama kakak keduanya yaitu Regan, dan Regan itu juga lagi tidur. Jadi di dalam tenda Chamberlain pada jam 8, sekitar jam 8 malam, Azaria dan Regan ada di dalam sana dan lagi tidur tanpa orang tuanya atau tanpa pengawasan orang dewasa. Setelahnya Lindy gabung sama keluarga lainnya atau sama suami dan anak pertamanya untuk lanjut acara barbecue. Dan waktu Lindy ini baru duduk, dia kemudian juga baru suapin Aiden dengan kacang panggang. Tiba-tiba Lindy ini dengar suara tangisan dari arah tendanya. Lindy ini kemudian buru-buru lari ke tendanya, dan waktu Lindy lari ke arah tendanya itulah dia ngeliat kalau seekor dingo baru aja keluar dari tendanya. Nggak lama setelah Lindy lari atau pergi ke arah tendanya setelah dengar teriakan anaknya,
Orang-orang yang lagi adain acara barbecue termasuk Michael tiba-tiba dengar suara teriakannya Lindy yang bilang kalau anaknya Azaria udah dibawa sama Dingo. Go, get out. There's Dingo in the tent. Did you go to university, Greg? Dingo's got the baby! You drink it. God, no, please, God, help me. The Dingo's got my baby! What? Murray Habi, salah satu orang yang juga menginap di Uluru, salah satu dari 5 keluarga yang nginep di Uluru pada malam 17 Agustus 1980, dan kebetulan juga dia ini adalah seorang pelacak hewan dan dengar kalau ada dingo yang bawa seorang bayi, dia ini langsung ngelacak atau ngikutin jejak dingo yang bawa Azaria pada malam itu juga. Tapi kondisinya Uluru atau Ayers Rock itu kan tanah berpasir dan itu kebetulan juga terjadi pada malam hari dan gak ada penerangan. Satu-satunya penerangan itu cuma dari senter. Jadi si Murray Habi, seprofesional apapun dia pada saat itu, dia itu tetap aja kesulitan untuk ikutin jejaknya dingo yang bawa Azaria. Tapi dari jejak dingo yang berhasil Murray Habi ini ikutin, dia tahu kalau dingo yang lagi dia ikutin jejaknya itu ukurannya tuh gede banget. Dan si dingo ini lagi bawa sesuatu. Dan kenapa bisa si Murray Habi ini bilang kalau si dingo bawa sesuatu? Karena kayak ada cekungan gitu loh di pasir. Dan cekungannya itu kayak sesuatu yang dingo bawa dan karena terlalu berat atau karena gimana gitu si dingo ini turunin. Nah itu tuh ada 2 cekungan dengan bentuk yang serupa. Maksudnya bentuk tuh di cekungannya ada kayak bekas kain rajutan. Dan kemudian di pinggiran cekungannya ada sesuatu yang basah gitu. Dan si Murray Habi ini bingung atau dia nggak bisa bedain apakah itu air liurnya dingo atau itu adalah darah. Tapi kan air liur sama darah itu kan baunya beda kan. Kenapa dia nggak bisa bedain? Kemudian penyidik yang pertama kali datang setelah dengar kabar tentang dingo yang bawa seorang bayi adalah Frank Morris. Frank Morris waktu pertama kali datang langsung cek tenda keluarga Chamberlain dan di dalam tenda Chamberlain di situ dia temuin banyak darah. Tapi sama seperti ceritanya, aku tadi belum ceritain ya yang Murray Habi. Jadi Murray Habi itu berhasil ikutin jejaknya dingo sampai jarak 100 meteran sebelum akhirnya jejaknya dingo itu hilang di area parkir mobil. Dan waktu Frank Morris ini ikutin jejak dingo, dia juga endingnya tuh sama seperti Murray Habi. Si jejak dingonya itu tiba-tiba aja gitu ngilang, nggak ketahuan abis itu jejaknya tuh kemana. Tapi seenggaknya Murray Habi itu bisa ngikutin jejak dingo itu lebih jauh karena kan di malam itu dia langsung ikutin. Nah sementara Frank Morris gitu kayak ada jedanya gitu loh, jadi dia dengar kabar entah berapa menit atau berapa jam setelahnya dan kemudian baru dia datang dan baru dia ikutin jejaknya dingo. Jadi orang yang paling jauh berhasil ngedeteksi jejaknya dingo adalah Murray Habi. Selanjutnya 4 orang pihak berwajib bertugas untuk kasus menghilangnya Azaria dan salah satu dari 4 orang itu adalah Frank Morris. Sementara 3 orang lainnya adalah Inspektur Michael Gilroy, John Lincoln, dan John Bryson. Di antara 4 orang pihak berwajib yang menyelidiki kasusnya Azaria, John Lincoln adalah orang yang paling gak percaya dengan teorinya keluarga Chamberlain tentang Azaria yang dibawa oleh dingo. John Lincoln ini gak percaya kalau seekor dingo mampu untuk memangsa, apalagi pokoknya gak percaya dia kalau dingo itu mampu untuk makan seorang bayi manusia. Dia tuh nggak percaya di bagian itu. Sementara untuk Michael Gilroy, karena dia ini sering dapat laporan tentang dingo yang gangguin wisatawan di Uluru, dan dingo yang gangguin wisatawan di Uluru itu makin agresif. Dingo-dingo itu mulai nyerang anak kecil, mulai sering nyalak, mulai kayak pokoknya mengganggu banget gitulah. Dan bahkan Michael Gilroy ini udah ajuin pemusnahan dingo di Uluru dari tahun sebelum Azaria menghilang, tapi kayak belum dikabulin gitu loh. Karena itu dia percaya dengan klaimnya keluarga Chamberlain
kalau Dingo mampu untuk menculik atau membawa anak mereka, yaitu Azaria. Kemudian untuk buktiin klaimnya dia, John Lincoln keluar sebentar. Jadi kan mereka tuh kayak ada pertemuan di sebuah kafe gitu. Nah, waktu mereka lagi ngomongin tentang Dingo yang ngebawa Azaria, dan John Lincoln ini adalah satu-satunya orang yang kemungkinan paling nggak percaya tentang Dingo yang bawa Azaria di antara 3 orang temannya atau 3 orang rekannya yang lain. John Lincoln kemudian keluar dan gak lama setelahnya dia balik dengan bawa sebuah ember yang berisi pasir dengan berat 10 pon. Karena kan diasumsikan Azaria waktu itu punya berat sekitar 10 pon. Kemudian John Lincoln ini gigit ember yang isinya pasir seberat 10 pon. Dan John Lincoln cuma berhasil gigit ember yang berisi pasir seberat 10 pon tadi itu kurang dari 1 menit. Dan di situ dia tantangin 3 orang temennya. Dia bilang kalau coba deh kalian gigit ini ember. Mampu nggak kalian untuk gigit ini ember? Kita aja manusia nggak mampu untuk gigit ember sebesar 10 pon atau gigit ember dengan isi pasir seberat 10 pon, apalagi Dingo. Itu yang John Lincoln bilang. Tapi kan ya, kita manusia biasa bawa sesuatu itu dengan tangan. Kalau kemudian tiba-tiba kita bawa sesuatu pakai gigi, pakai mulut kita, ya nggak akan kuat lah ya rahang kita. Beda sama hewan yang udah biasa bawa sesuatu itu pakai giginya, pakai mulutnya, rahang mereka kuat. Itu sama aja kita kayak nyuruh hewan untuk bawa tas sekolah SD, SMP, SMA itu kan berat ya. Kita bawa pakai tas itu kuat, kita bawa di bahu juga kuat karena kita udah biasa. Seberat apapun kita udah biasa gitu kan. Tapi kalau kita disuruh bawa tas sekolah SD, SMP, SMA pakai gigi, ya kita nggak bakalan kuat. Itu sama juga dengan hewan. Mereka mau seberat apapun mereka bawa pakai gigi mereka, ya mereka bakalan kuat karena rahang mereka udah biasa nahan beban sebesar yang biasa atau sebesar apapun gitulah, sebesar apapun yang mereka, sekuat-kuatnya mereka gitulah. Tapi kalau mereka disuruh bawa sesuatu barang atau bawa sesuatu yang biasanya mereka gigit kemudian mereka bawa pakai tangannya, mereka nggak bakalan kuat. Itu sama juga kayak kita udah biasa pakai sesuatu, kita udah biasa bawa sesuatu pakai tangan, terus tiba-tiba kita disuruh bawa sesuatu pakai gigi, yang nggak bakalan kuat lah. Kenapa dia bandingin dengan cara seperti itu coba? Kemudian 1 minggu setelah hilangnya Azaria, seorang wisatawan juga namanya itu Wally Goodwin, dia ini datang ke Uluru untuk foto bunga-bunga liar yang ada di Uluru. Dan waktu dia fotoin bunga-bunga itulah dia nggak sengaja temuin baju Azaria yang ada bercak darahnya. Dan nggak lama setelah itu dia langsung laporin temuannya ke polisi. Dan nggak lama setelah penemuan baju atau jumpsuit, laboratorium dan juga kebun binatang yang ada di sekitar Uluru ataupun di Australia sana mengadakan kayak penelitian atau uji coba gitu. Soalnya mereka tuh masih terbagi gitu loh. Apakah mungkin seekor dingo mampu untuk memakan, memangsa atau membawa bayi, sama seperti klaimnya John Lincoln tadi. Kebanyakan orang-orang tuh nggak percaya karena nggak pernah kedengeran ada ceritanya dingo yang bawa kabur atau berhasil makan bayi manusia, itu nggak ada. Jadi makanya kenapa kebun binatang dan juga laboratorium saat itu setelah penemuan bajunya atau jumpsuitnya Azaria, mereka ini kemudian mengadakan penelitian. Laboratorium mulai memeriksa sampel darah, tumbuh-tumbuhan, dan rambut yang ada di pakaian Azaria. Dingo di kawasan Uluru kemudian ditembak mati dan dibedah perutnya untuk lihat apakah ada tulang manusia atau protein manusia di dalam perut dingo-dingo yang ditembak mati itu. Sementara di kebun binatang, pihak kebun binatang ngadain uji coba dengan lempar daging ke arah dingo yang sebelumnya tuh udah dibungkus pakai popoknya bayi. Karena kan waktu ditemuin jumpsuitnya Azaria itu juga ditemuin bareng sama popoknya Azaria. Jadi peneliti di kebun binatang itu mau lihat apakah gigitan atau apakah sobekan yang ada di popok Azaria itu cocok dengan popok yang kemudian mereka lempar ke arahnya dingo yang ada di kebun binatang. Dan saat itu entah gimana surat kabar mereka tuh mulai ngeberitain sesuatu yang malah condongin atau bikin publik itu percaya kalau sebenarnya Azaria itu bukan dibunuh sama dingo, tapi dibunuh sama orang tuanya. Dan hal itu makin dipercaya sama masyarakat Australia karena waktu Lindy dan Michael diwawancara tentang hilangnya Azaria, muka mereka tuh kayak biasa aja, muka mereka itu tenang aja, muka mereka tuh nggak seperti orang tua yang baru aja kehilangan bayinya. Itu menurut orang-orang di sana pada waktu itu. Karena itu orang-orang tuh mulai curiga sama Michael dan Lindy yang udah ngebunuh anak mereka, tapi mereka bilangnya sama masyarakat atau sama orang-orang
kalau Azaria itu dibunuh sama Dingo. Pemeriksaan dan sidang pertama untuk kasus menghilangnya Azaria dimulai pada Desember 1980 dan putusan pengadilan akan hilangnya Azaria diputus pada 20 Februari 1981 yang menyatakan kalau Azaria memang menghilang karena Dingo. Dan hasil dari sidang pertama itu ditolak atau nggak diterima gitu loh dengan masyarakat Australia pada saat itu, karena mereka, masa iya sih Dingo yang ngebunuh Azaria, masa iya sih Dingo yang bawa Azaria dan tanpa jejak pula gitu kan, nggak mungkin gitu kan. Mereka justru bilang kalau Azaria itu sebenarnya dibunuh oleh orang tuanya, dan orang tua yang dimaksud itu adalah Lindy. Penyelidikan kedua untuk kasusnya Azaria tuh dimulai pada September 1981, dan kenapa diadain penyelidikan ulang? Ya karena hasil dari penyelidikan atau hasil dari sidang pertama itu nggak memuaskan banyak orang, jadi diadakan atau diajukan penyelidikan ulang. Jumpsuit Azaria yang ditemukan terus diperiksa pakai sinar ultraviolet, dan di situ yang meriksa adalah James Cameron. Dia adalah penyidik dari London Hospital Medical College, dan James Cameron ini bilang kalau dia nggak nemuin jejak Dingo ataupun jejak apapun yang berhubungan dengan Dingo di jumpsuitnya Azaria. Justru dirinya bilang kalau di jumpsuitnya Azaria ada jejak tangan orang dewasa, dan dia ini juga bilang kalau kemungkinan besarnya Azaria bukan dibunuh oleh Dingo tapi oleh manusia, karena ada kan jumpsuitnya Azaria tuh di bagian lehernya itu kan ada darah. Nah, si James Cameron itu bilang kalau Azaria itu dibunuh dengan cara lehernya disayat, yang kemudian darahnya itu ada di bagian lehernya aja, ada di bagian leher jumpsuitnya aja kayak gitu. Tapi karena keterangannya dari James Cameron itu, orang tuanya Azaria makin dituduh sebagai pembunuh anak kandungnya sendiri. November 1981, seorang jaksa mengajukan mosi untuk membatalkan hasil putusan sidang pertama. Sidang kedua untuk kematian Azaria kemudian dibuka pada 14 Desember 1981. Di situ pengacara yang melawan keluarga Chamberlain bilang, atau dia tuh kayak buat cerita versinya sendiri, cerita dari yang beberapa bukti atau beberapa hal yang dia kumpulkan sendiri. Dia itu bikin ceritanya sendiri di depan hakim atau di depan juri pada saat itu, karena kan pengadilan yang kedua itu pengadilan juri, bukan pengadilan yang ditentukan oleh hakim seperti pengadilan pertama. Nah, si pengacara yang melawan keluarga Chamberlain bilang kalau pada malam 17 Agustus 1980, Lindy yang bilang mau tidurin Azaria dan pergi ke tendanya, sebenarnya dia itu nggak pergi ke tendanya tapi pergi ke mobilnya, dan di mobilnya itulah Lindy ngebunuh Azaria sebelum akhirnya dia balik lagi untuk gabung sama teman-temannya atau sama suami dan anak pertamanya untuk acara barbeque. Pengacara itu jelasin kenapa bisa dia tuduh Lindy bunuh Azaria di dalam mobilnya, karena dia temuin banyak darah di dalam mobil keluarga Chamberlain, dan dia juga bilang kalau Lindy bunuh Azaria pakai gunting. Dan kenapa gunting? Soalnya James Cameron, peneliti yang dari Inggris itu bilang kalau sobekan yang ada di bajunya Azaria bukan disebabkan oleh Dingo tapi oleh gunting. Karena itu pengacara yang melawan keluarga Chamberlain bilang kalau Lindy ngebunuh Azaria di dalam mobil menggunakan gunting. Tapi klaimnya pengacara yang melawan keluarga Chamberlain itu bertentangan dengan keterangan saksi-saksi yang ada di lapangan ataupun saksi-saksi yang ada bersama keluarga Chamberlain pada malam 17 Agustus 1980. Saksi yang dihadirkan di ruang sidang bilang kalau Lindy adalah seorang ibu tanpa penyakit mental. Lindy adalah seorang ibu yang tidak pernah melakukan kekerasan dengan anak-anaknya. Lindy adalah seorang yang tidak pernah menunjukkan indikasi kesal dengan Azaria, dan Lindy adalah seorang ibu yang tidak menunjukkan tanda-tanda stres ketika bersama Azaria atau tanda-tanda aneh lainnya saat dia terakhir kali menidurkan Azaria. Juga ada keterangan dari teman-temannya Lindy atau orang-orang dari sekitar rumahnya Lindy yang bilang kalau keluarga Chamberlain udah lama nungguin anak cewek, dan waktu Azaria lahir mereka ini seneng banget dan gak ada alasan apapun untuk ngebunuh Azaria. Kemudian saksi-saksi juga bilang kalau Lindy pergi untuk tidurin Azaria sekitar 6-10 menit, dan gak mungkin Lindy bisa untuk ngebunuh anaknya dalam waktu yang sesingkat itu. Dan lagi, waktu Lindy baru aja selesai tidurin anaknya dan kemudian gabung bareng
gabung bareng sama mereka untuk lanjutin acara barbeque pada malam 17 Agustus itu, nggak lama setelah Lindy duduk dan suapin Aiden, mereka semua atau mereka yang ada di acara barbeque itu dengar tentang tangisannya Azaria yang dari arah tenda. Jadi nggak mungkin kalau pada saat itu Lindy ngebunuh Azaria di dalam mobil. Dan nggak lama setelah dengar teriakannya Lindy tentang Azaria yang dibawa sama Dingo, saksi-saksi yang ada di Uluru pada malam kejadian bilang kalau mereka juga dengar erangan Dingo nggak lama setelahnya. Kemudian kan si pengacara yang ngelawan keluarga Chamberlain bilang kalau ada banyak darah di dalam mobilnya keluarga Chamberlain. Nah, waktu saksi didatangkan, saksi pada malam 17 Agustus itu didatangkan, mereka tuh ditanya, kalian lihat nggak kalau keluarga Chamberlain atau kalian lihat nggak kalau Michael dan Lindy bersihin mobil mereka dari darah yang banyak di dalam mobil mereka gitu kan. Dan saksi bilang kalau aku nggak lihat Lindy atau Michael ngebersihin darah di dalam mobil. Dan nggak mungkin juga mereka ngebersihin darah di dalam mobil mereka pada saat itu karena banyak orang. Jadi kalaupun aku nggak lihat, orang lain tuh pasti lihat. Dan itu tuh pasti jadi hal yang mencolok gitu. Jadi nggak mungkin Lindy atau Michael bersihin darah di dalam mobilnya. Dan aku juga nggak lihat ada hal atau ada kejadian seperti itu. Jadi tuduhan pengacara yang melawan keluarga Chamberlain tentang Lindy yang ngebunuh Azaria di dalam mobil dan ada banyak darah di dalam mobil keluarga Chamberlain itu langsung terbantahkan saat itu juga. Dan sejauh itu saksi-saksi yang didatangkan menguntungkan keluarga Chamberlain atau mendukung klaimnya Lindy. Tapi kemudian pengacara atau jaksa penuntut temuin satu celah dari seorang saksi yang bilang kalau nggak lama setelah Lindy bilang kalau Azaria ini dibunuh atau dibawa sama Dingo, Michael tiba-tiba datang atau berdiri di sampingnya dan bilang kalau Dingo udah ambil bayi kami, Azaria mungkin udah mati sekarang. Dan saksi itu juga bilang kalau nggak lama setelah Michael ngomong gitu, dia deketin Lindy untuk hibur Lindy, dan Lindy justru bilang kalau apapun yang terjadi itu adalah kehendak Tuhan. Dan aku sedikit kasih info tentang backgroundnya Michael sama Lindy ini. Michael itu adalah seorang pendeta. Jadi background keluarga Chamberlain itu adalah keluarga yang religius. Dan aneh nggak sih kalau seorang keluarga religius dapat musibah dan kemudian bilang itu adalah kehendak Tuhan? Karena menurutku normal seorang yang religius dapat musibah atau dapat keadaan apapun dan waktu dibilang sabar ya, dan kebanyakan orang-orang religius yang ada di sampingku waktu dapat musibah sebesar apapun pasti bilang ya udah, itu udah jadi kehendaknya Tuhan gitu loh. Tapi menurut mereka itu adalah sesuatu yang mencurigakan, omongannya si Lindy itu. Dan saksi ini juga bilang kalau nggak lama setelah hilangnya Azaria, waktu orang-orang ikutin jejak Dingo untuk temuin Azaria, Lindy sama Michael justru pergi berdua di antara semak-semak. Dan pengacara yang melawan keluarga Chamberlain juga jaksa penuntut berasumsi kalau tubuh Azaria dikuburkan di antara semak-semak yang menjadi tujuan Lindy dan Michael saat itu. Tapi waktu dicari nggak ada tubuh Azaria yang ditemukan karena itu nggak bisa dibuktikan lebih jauh gitu loh tentang omongannya saksi tersebut yang bilang kalau kemungkinan Azaria dikuburkan di antara semak-semak. Kemudian pengacara yang melawan keluarga Chamberlain dan juga jaksa penuntut membawa saksi ahli untuk mendukung teorinya mereka tentang Lindy yang membunuh Azaria. Beberapa di antaranya adalah Profesor Malcolm Chaikin, seorang ahli tekstil yang terkenal. Profesor Chaikin ini bilang kalau potongan pada jumpsuit Azaria menghasilkan simpul kecil, dan simpul kecil itu nggak mungkin diakibatkan oleh Dingo. Simpul kecil di jumpsuitnya Azaria lebih cocok dengan simpul yang ada di tas kamera milik keluarga Chamberlain yang ukurannya itu besar. Dan diasumsikan sama pengacara yang melawan keluarga Chamberlain ataupun oleh jaksa penuntut kalau setelah Lindy ngebunuh Azaria, Lindy taruh tubuh Azaria di dalam tas kamera yang berukuran besar itu, dan karena itu jumpsuitnya Azaria punya simpul kecil yang cocok dengan tas kamera keluarga Chamberlain. Tapi dalam umpan silang, Profesor Chaikin itu kemudian juga bilang kalau sebenarnya simpul kecil bisa diakibatkan oleh baju baru yang belum dicuci. Baju baru yang udah dipakai dan dalam keadaan kotor dan belum dicuci, yang kemudian ditaruh di dalam tas kamera besar keluarga Chamberlain, dan karena itu jumpsuitnya Azaria punya simpul yang sama dengan yang dimiliki oleh tas
kamera keluarga Chamberlain. Dan sesuai dengan yang diomongin sama Lindy waktu awal-awal penyelidikan, Lindy bilang kalau baju-bajunya Azaria yang belum dicuci emang dia suka taruh di tas kamera keluarganya. Karena itu gak heran kalau jumpsuitnya Azaria punya simpul yang sama dengan simpul yang ada di tas kamera keluarga Chamberlain. Kemudian saksi penuntut selanjutnya adalah ahli odontologi dari London, yaitu Bernard Sims. Bernard yang udah ngelakuin banyak penelitian tentang anjing bilang kalau rahangnya anjing nggak mungkin bisa atau nggak muat untuk telan tengkorak bayi. Dan juga kalaupun Azaria diserang sama dingo, harusnya Azaria itu punya banyak darah di jumpsuitnya, tapi jumpsuit Azaria hanya berdarah di bagian lehernya. Karena itu Bernard bilang nggak mungkin kalau Azaria diserang atau dibunuh oleh dingo. Tapi setelah Bernard bilang kalau rahangnya anjing atau rahangnya dingo itu nggak mampu untuk telan tengkorak bagi manusia, nggak lama setelahnya diadakan uji coba dengan menggunakan kepala boneka seukuran kepala bayi, dan ternyata dingo mampu untuk menelan kepala boneka tersebut secara utuh. Dan kemudian ngelihat kalau dingo ini mampu untuk telan kepala boneka seukuran bayi, si Bernard ini cuma bilang, ya berarti anggapanku yang sebelumnya salah. Dia cuma bilang gitu dong. Coba. Padahal klaimnya dia kalau dianggap serius atau nggak dilakukan uji coba, klaimnya dia itu bisa ngebuat Lindy atau Michael dituduh sebagai pembunuh anak mereka. Coba dong. Dan dengan gampangnya dia bilang, ya berarti anggapanku yang sebelumnya itu salah. Seenteng itu. Coba. Saksi ahli dari jaksa penuntut selanjutnya mempermasalahkan tentang bajunya Azaria yang minim sobekan. Dan ahli tersebut bilang kalau emang Azaria ini dimangsa atau dimakan sama dingo, harusnya jumpsuit Azaria itu banyak sobekan. Tapi kenyataannya jumpsuitnya Azaria itu minim sobekan. Jadi nggak mungkin lah kalau Azaria itu dimangsa atau dibunuh sama dingo gitu kan, yang si ahli dari jaksa penuntut itu bilang. Tapi kemudian seorang ahli dingo, Insinyur Les Harris, yang dia ini udah melakukan banyak penelitian tentang dingo selama lebih dari 10 tahun, langsung ngadain uji coba dengan ngebungkus daging, dan kemudian dia lempar daging yang udah dia bungkus itu ke sarangnya dingo. Dan ternyata dingo yang dia lempar daging dalam keadaan terbungkus itu mampu untuk memakan daging tanpa merusak bungkusnya. Jadi klaimnya dari saksi ahli tentang bajunya Azaria yang minim sobekan karena kemungkinan besar bukan dibunuh sama dingo langsung terbantahkan saat itu juga. Kemudian kalian ingat tentang salah satu dari 4 penyidik yang bilang kalau dingo ini nggak mampu untuk bawa beban seberat 10 pound, itu tuh mustahil gitu. Dan itu juga kemudian dibantah sama Les Harris karena kenyataannya dingo mampu untuk membawa kanguru yang udah jadi hewan buruannya. Dan 3 minggu sebelum Azaria menghilang, ada seorang turis di Uluru yang si turis ini tuh bawa anaknya berusia 3 tahun, dan anaknya ini sempat diseret sama dingo. Jadi anak 3 tahun aja bisa diseret sama dingo, apalagi cuma seorang bayi yang berusia 9 minggu gitu kan. Les Harris ini juga bilang kalau metode dingo dalam menyerang mangsanya yang ukuran tubuhnya sama seperti ukuran dirinya ataupun lebih besar dari dirinya adalah dengan ini, caplok kepalanya dulu, nyerang kepalanya dulu. Jadi kepalanya itu ditelan atau kepalanya itu dimasukin dulu ke rahangnya sampai mangsanya itu nggak bergerak, dan setelah mangsanya itu nggak bergerak, dia kemudian patahin lehernya, dan saat itulah dingo mulai telan mangsanya. Aku ngerti kenapa bisa, emang kalau anjing makan haru itu ditelan hidup-hidup ya? Ditelan utuh gitu ya? Aku nggak tahu. Coba dong. Aku nggak tahu. Aku kira digigit-gigit gitu loh. Klaimnya Les Harris itu tentunya cocok dengan kenyataan jumpsuitnya Azaria yang ditemukan cuma berdarah di bagian lehernya. Dan tentu aja sekali lagi saksi yang dibawa oleh jaksa penuntut atau dari pengacara yang ngelawan keluarga Chamberlain, klaimnya dari saksi-saksi mereka itu lagi-lagi bisa dipatahkan oleh uji coba ataupun oleh ahli-ahli dingo. Saksi terakhir untuk kasus Azaria adalah ayahnya, yaitu Michael Chamberlain. Dan Michael ini ditanyakan sama pengacara yang ngelawan keluarganya. Michael ditanya tentang apakah kamu datang ke semak-semak bersama istrimu karena kamu tahu kalau Azaria dibunuh oleh istrimu dan dikubur di antara semak-semak itu gitu kan, katanya si pengacara. Dan si Michael ini bilang enggak.
Tapi jawaban Michael yang bilang enggak itu lirih dan apa ya? Menurut orang-orang yang ada di sana, Michael itu kelihatan capek dan acuh gitu loh sama apa yang terjadi di ruang sidang. Dia kayak nggak peduli atau ya terserah lah pokoknya aku jalanin. Kayak gitu loh katanya orang-orang yang ada di pengadilan waktu itu. Dan setelahnya jaksa penuntut ataupun pengacara yang melawan keluarga Chamberlain harus menerima kenyataan kalau tuduhan mereka atas keluarga Chamberlain nggak bisa dibuktikan dan bahkan mereka juga nggak bisa dapetin motivasi apa nih yang bikin Lindy ngebunuh anaknya sendiri, anak yang udah dia nantikan selama bertahun-tahun, anak perempuan yang udah dia nantikan selama bertahun-tahun. Motifnya untuk ngebunuh Azaria tuh apa? Bahkan untuk motifnya sendiri aja mereka tuh nggak dapet, dan mereka tuh kayak apa ya, dikasih kesempatan gitu sama hakim untuk untuk cari tahu tentang motifnya aja deh, tapi kenyataannya mereka bilang kami nggak bisa. Kemudian pengadilan kedua untuk kasusnya Azaria itu kan pengadilan juri. Nah, untuk space terakhirnya atau untuk apa sih namanya? Pokoknya omongan terakhir itulah, kalimat terakhir atau kata-kata penutup terakhir gitu yang diucapin sama jaksa. Jaksa bilang sama juri di space terakhirnya itu, nggak ada bukti langsung yang menyatakan kalau Dingo adalah pembunuh Azaria. Bulu Dingo nggak ditemukan di jumpsuitnya Azaria, kemudian di jejak langkahnya Dingo yang ada di sekitar tenda keluarga Chamberlain itu nggak ada bekas seretan, juga jumpsuitnya Azaria yang hampir nggak ada kerusakan karena Dingo. Dan terus kalau Dingo yang bersalah, gimana caranya kita untuk kasih hukuman untuk Dingo gitu, katanya si jaksa itu. Kemudian di kata-kata terakhirnya, jaksa tersebut bilang, andai pun Lindy tidak bersalah dan Dingo yang disalahkan atas terbunuhnya Azaria, apa kalian nggak malu kalau dibilang pengadilan melawan Dingo? Dan kita nih bakal ditertawain karena pengadilan yang biasanya ngelawan manusia justru ngelawan Dingo. Itu kata-kata terakhirnya si jaksa. Dan omongan terakhirnya si jaksa itu kayaknya berpengaruh karena kemudian pada 29 Oktober 1982, Lindy Chamberlain dinyatakan bersalah sebagai pembunuh Azaria dan dia dihukum penjara seumur hidup. Sementara Michael, dia juga dinyatakan bersalah karena kontribusinya dalam membantu Lindy menyembunyikan tubuh Azaria dan dia dihukum selama 18 bulan. Dan hasil dari persidangan yang menyatakan kalau Azaria dibunuh oleh orang tuanya sendiri disambut bahagia sama semua orang pada saat itu karena mereka lagi-lagi nggak percaya kalau seekor dingo mampu untuk membunuh anak manusia. Dan bahkan salah satu juri juga bilang kalau sebenarnya pada saat-saat terakhir mereka harus membuat keputusan, sebenarnya mereka tuh terpecah belah gitu loh ininya keputusannya. Kan kalau persidangan juri, hasil keputusan juri itu harus bulat. Keputusan juri itu nggak boleh terpecah belah. Nah, sementara pada beberapa waktu sebelum juri membuat keputusan, sebenarnya keputusan mereka itu masih terpecah belah. Setengah juri bilang kalau Dingo adalah pelakunya, sementara setengah juri bilang kalau Lindy adalah pelakunya. Dan si juri yang kasih statement kepada wartawan itu bilang kalau satu-satunya hal yang kemudian berhasil ngebuat para juri satu pendapat adalah pertanyaan tentang apakah kamu percaya kalau seorang Dingo mampu membunuh seorang bayi? Dan akhirnya suara bulat juri menyatakan kalau Dingo nggak akan mampu membunuh bayi. Setelah putusan kalau Lindy bersalah atas pembunuhan Azaria, Lindy kemudian ditahan dalam keadaan hamil besar. Dia hamil anak keempatnya dan 1 bulan setelah Lindy berada di penjara, dia kemudian melahirkan anak keempatnya, seorang perempuan yang kemudian dikasih nama Kahlia. Terus kalian ingat nggak tentang bagian jaksa atau pengacara yang melawan keluarga Chamberlain yang bilang kalau ada darah di mobil keluarga Chamberlain? Nah, waktu diperiksa ternyata itu tuh bukan darah, tapi cat emulsi. Dan tahu kalau yang ada di dalam mobilnya keluarga Chamberlain itu bukan darah, orang-orang yang dengar kalau itu adalah cat emulsi mulai berpihak kepada Lindy. Tapi cuma setengah gitu loh. Jadi kan sebelumnya hampir semua orang yang tahu tentang kasus itu 100% orang-orang bilang kalau Lindy yang ngebunuh Azaria. Jadi kan sebelumnya orang-orang yang tahu tentang kasus itu bilang kalau Lindy lah yang ngebunuh anaknya Azaria. Nah, setelah temuan tentang cat emulsi yang ada di mobilnya keluarga Chamberlain dan bukannya darah, orang-orang mulai terpecah belah. Tapi tetap aja lebih banyak orang-orang yang
bilang kalau si Lindy inilah yang ngebunuh anaknya. Dan dari survei, 52% orang menyatakan kalau Lindy lah pembunuh Azaria, sementara 48%-nya bilang kalau bukan Lindy pembunuh Azaria. Tapi seenggaknya dari chat emulsi itu udah berkurang setengahnya gitu loh orang-orang yang bilang kalau Lindy adalah pembunuhnya Azaria. Kenyataan tentang siapa pembunuhnya Azaria akhirnya terungkap dengan jelas pada Januari 1986. Ceritanya seorang turis asal Inggris namanya David Brett, dia lagi manjat bebatuan di Uluru pada malam hari, tapi dia nggak sengaja kepleset dan akhirnya dia jatuh di antara bebatuan Uluru yang curam. Nah, kemudian polisi dan juga tim pencari kan nyari jasadnya si David Brett ini, dan akhirnya mereka berhasil menemukan jasadnya David Brett setelah pencarian selama 8 hari. Tapi lokasi David Brett dia tuh jatuh di bebatuan yang curam, dan juga kebetulan dia itu jatuh di sarangnya dingo. Dan waktu ditemuin jasadnya David itu sedih banget, menyedihkan banget, karena beberapa bagian tubuhnya itu nggak ada, hilang gitu, dimakan sama dingo. Dan polisi kan terus nyari tentang bagian tubuhnya David itu kan. Nah, waktu mereka nyari bagian tubuh David yang hilang, saat itulah mereka menemukan jaket milik Azaria yang awalnya polisi pikir Azaria cuma pakai jumpsuit. Jadi di penyelidikan awal, di sidang yang awal, waktu awal-awal Azaria menghilang, Lindy itu kan dimintain keterangan Azaria pakai baju apa, Azaria pakai apa kayak gitu kan. Nah, Lindy bilang kalau Azaria itu selain pakai jumpsuit, dia juga pakai jaket warna putih. Tapi karena jaket warna putihnya Azaria itu nggak pernah ditemukan, penyidik yang nodongin tangannya ke Lindy sebagai pembunuhnya Azaria bilang kalau Lindy itu cuma berhalusinasi, kalau Azaria itu nggak pernah pakai jaket warna putih. Kenyataannya 4 tahun setelah Lindy dipenjara, jaket putihnya Azaria ditemukan di sarangnya dingo. Dan saat itu penyidik ataupun orang-orang yang menuduh Lindy sebagai pembunuhnya Azaria nggak punya alasan apapun lagi untuk tuduh Lindy sebagai pembunuhnya Azaria. Chief Minister Australia kemudian langsung perintahin untuk bebasin Lindy. Dan Lindy sendiri kemudian bebas pada 7 Februari 1986. Seorang hakim kemudian langsung mengkritik keras penyidik, juga pengacara ataupun jaksa, pokoknya orang-orang berwajib yang pada tahun 1982 menuduh Lindy sebagai pembunuh Azaria tanpa melihat kalau saksi-saksi yang hadir di pengadilan menyatakan kalau Azaria tuh gak dibunuh sama Lindy tapi dibunuh sama dingo. Dan mereka juga mengabaikan fakta paling penting tentang tangisan Azaria yang kedengeran waktu Lindy ada di tempat barbecue bareng. Nah, itu tuh kayak apa ya? Mereka tuh justru mengabaikan hal-hal penting yang sebenarnya bisa ngebuktiin kalau Lindy itu nggak bersalah sama sekali atas pembunuhan anaknya. Dan hakim tersebut kemudian mengkritik orang-orang berwajib itu kan. Nah, si hakim ini kemudian mengkritik dan membuat laporan sebanyak 379 lembar halaman yang kemudian diserahkan ke pengadilan untuk penyidik-penyidik tidak bertanggung jawab yang menuduh Lindy tanpa melihat bukti yang ada. 2 tahun setelah Lindy bebas, pada tahun 1988 keluar sebuah film yang judulnya A Cry in the Dark dan dibintangi oleh Meryl Streep. Dan film itu didasarkan pada hilangnya Azaria yang diceritakan dari sisi keluarga Chamberlain. Kemudian pada tahun 1992 Lindy mendapatkan ganti rugi sebesar 1,2 juta dolar atas kesalahan pengadilan yang menahannya pada tahun 1982. Gitu. Ini itu hampir sama kayak ceritanya Arus Sitalwar. Tapi ini lebih mending karena akhirnya ketahuan siapa yang ngebunuh anaknya, siapa yang ngambil anaknya, dan pengadilan gak buta, gak sih? Di awal iya, di keduanya itu enggak. Tapi seenggaknya ada bukti gitu loh kalau bukan orang tuanya yang ngebunuh si Azaria ini. Karena sedih banget gak sih? Maksudnya tuh udah anak hilang, ini itu masih ditambah dengan kita yang dituduh ngebunuh anak kita sendiri, ya kali. Apalagi ini kalau yang si Azaria Chamberlain itu kan emang udah ditunggu-tunggu, dia
keluarga Chamberlain itu udah nunggu Azaria, udah nunggu kelahiran anak cewek udah dari lama, dan kemudian lahirlah Azaria. Dan masa iya 2 bulan kemudian dibunuh? Kan nggak mungkin. Sementara yang Arusi, dia itu anak satu-satunya di keluarganya, nggak mungkin juga lah dibunuh gitu sama orang tuanya. Kasian banget gitu. Jadi sampai ketemu di video-video selanjutnya.